Ya, Waalaikumsalam. Bang, ini terkait yang lagi hot news, yaitu dugaan video antara Inara dan lelaki, tapi akhirnya diklarifikasi bahwa itu benar emang videonya dengan lelaki, tapi diungkap sama istri sahnya terkait video tersebut yang selama 2 jam, dan langsung diklarifikasi oleh suaminya dan juga Inara. Ini akan kena UITE atau gimana nih Bang? Sebagai Perskom gimana nih? Oke, jadi gini, kalau namanya Undang-Undang ITE itu kan merajuk siapa yang menyebarkan, terus bagaimana memperoleh daripada video yang durasinya ada berapa 2 jam ya, kurang lebih. Nah ini kan harus tahu dulu nih, asalnya dari siapa, dari mana asalnya. Apakah itu mengaksesnya itu secara legal atau tidak? Nah, ini juga harus dipahami juga nih. Kalau memang ternyata ya CCTV yang didapat ataupun alat recorder yang didapat ini, dia bisa mengakses itu bagaimana teknisnya, itu dulu. Karena sebelum kita merajuk kepada alat buktinya bahwa dia terbukti memang benar-benar terbukti dia melakukan dugaan perzinahan yang dimaksud, itu tahu dulu nih dari mana nih asalnya. Terus apakah ia tanpa hak atau tidak kan? Kalau memang itu CCTV itu bisa diakses, bagaimana cara mengakses itu? Ya, bagaimana ini bisa mengakses tanpa sepengetahuan IR kan gitu. Kalau ini memang CCTV ya sudah milik saudari IR ya, tentunya ini melanggar dong, ada undang-undangnya ya, karena diatur di dalam Undang-Undang ITE pasal 30 ayat 1, 2 dan 3 ini masuk ke dalam illegal access. Kalau ini bukan punya dia, tidak punya hak untuk bisa mengakses ini, tapi kenapa bisa mengakses ini? Terus durasi yang didapat ini bisa sampai kepada istri sah. Bagaimana teknis penyampaiannya? Ini juga harus tahu, karena muatannya ini muatan perzinahan, muatan dugaan perzinahan ya. Nah ini harus dipahami juga, karena ada sebab, ada akibat. Ada orang mengakses, bisa masuk ke dalam CCTV ini bisa menerima, terus akhirnya dipublikasi. Sekarang menjadi viral. Viral kenapa? Sampai ke media sosial, banyak yang memakan ataupun mengkonsumsi ini, sehingga muatan-muatan yang dirasa tidak pantas ini bisa masuk ke di link orang lain juga. Ini kan salah satu hal yang saya rasa ini perlu didalami. Bang, masih diduga itu kan kejadiannya TKP-nya itu di rumah IR ya, di lantai 3 ada CCTV. Dan ada yang bilang ini disebar oleh mantan suaminya yang F itu, V itu gitu. Nah, ini masih duga-duga. Ini gimana kalau terkait yang penyebaran yang itu akan kena juga, atau yang istri sahnya juga kan menerima akan kena juga, atau gimana nih Bang? Iya, jadi siapa yang mengakses, pertama itu mengakses ini apa tanpa hak atau tidak kan? Bagaimana cara mengaksesnya? Kalau dia udah pisah, otomatis sudah tanpa hak dong. Nah, bisa masuk itu akses ke CCTV itu bagaimana teknisnya? Jadi kan polisi dalam ini tuh. Ya. Kalau dia mengakses tanpa hak, tentunya ini ada masuk undang-undangnya. Apalagi itu menyebarkan. Itu kan konten negatif. Ya, konten negatif yang dia sebarkan ke banyak orang. Akhirnya bisa sampai viral, sampai dikonsumsi orang banyak. Ini kan poinnya adalah bagaimana menyebarkan terus dikonsumsi orang banyak. Apalagi muatannya muatan asusila ya, muatan asusila ini, yang dugaan asusila ini ya. Nah kalau memang itu terjadi dan memang benar-benar dia tanpa hak, artinya tanpa hak ini tidak semestinya dia bisa melakukan itu kan sama aja melegalkan akses dan bisa membobol akses seseorang. Nah ini illegal akses masuknya. Nah itu kita tinggal lihat nih korelasi daripada CCTV itu, apakah CCTV ini sudah dirubah passwordnya terus bisa masuk passwordnya itu. Nah itu bagaimana nih caranya? Itu harus lebih bisa
lihat nanti dari polisi yang bisa ngembangin itu, karena gampang sekali nih. Ini undang-undang elektronik kan, bisa gampang tuh masuknya ke siapa, bisa masuk akun, password, sama tandanya akun password ini bagaimana bisa masuk ke situ, terus bisa memperoleh gambar, video, dan durasi sampai 2 jam ini. Terus saya kira durasi 2 jam ini bisa sampai juga ke istrinya, istri sahnya yang bersangkutan. Nah ini kan juga bagian dari adanya satu kausalitas yang berkaitan. Menurut saya ini harus didalami, seperti itu kok bisa gitu ya. Bang, untuk istri sahnya sendiri yang dapat dan juga ngasih tahu ke podcastnya DS, gimana Bang? Akan kena juga nggak? Kan DS juga sempat ngeliat dari handphonenya istri sahnya, itu gimana Bang? Jadi gini, dia mendapatkan diperoleh dari siapa? Ya. Kalau dia menyebarkan lagi kepada orang lain, itu masuk ke dalam pasal penyebaran berita konten-konten ibaratnya yang tidak sesuai ya, asusila ya, dugaan asusila. Makanya ini yang harus kita pahamin dulu, bagaimana perbuatannya. Karena perbuatan yang namanya digital itu perbuatan memberikan dampak kepada masyarakat, sehingga ini konten ini menjadi konsumsi banyak orang, apalagi konsumsi negatif atau dugaan asusila. Kan nggak selayaknya bisa disebarkan lagi. Kalau dia nerima, ya mungkin nerima, tapi kan dia nggak perlu nyebarin lagi. Nah itu kalau dibuktikan dia nyebarin lagi, tentunya pasti nanti akan kelihatan tuh. Dari akun A ke akun B bisa disebarkan, akun C, dan terus berkembang biakan. Bang, untuk pasal UITE dan pidananya kena berapa untuk yang menyebarkan, yang juga terkait pelakunya juga IR dan IF itu gimana Bang? Jadi ini pelaku utama yang bisa legal akses itu di pasal 30 ayat 1, 2, 3. Nanti kita lihat nih, bagaimana dia melegalkan tanpa akses, bisa menembus paspor misalnya gitu ya. Dugaan itu ya terbukti, itu bisa masuk ke legal akses tuh pasal 1, 2, dan 3. Apabila semuanya masuk ke dalam pasalnya, tentunya dari 5 tahun ya kan, apalagi menyebarkan konten. Nah, nanti tinggal pihak kepolisian lihat nih pasal mana yang bisa masuk kan gitu. Karena alat bukti ini kalau di dalam undang-undang ITE ini harus jelas, harus dilakukan verifikasi di digital forensik, karena bisa tahu nih pertama awal masuk dari akunnya siapa, bagaimana cara memperolehnya, apakah ini tanpa hak ataukah betul dia mempunyai password ini sebelumnya. Nah itu kan nanti di dalam dikaji, apakah dia boleh melakukan tindakan itu. Nah itu poinnya, itu masuk dari awal dulu, karena nggak serta-merta bisa masuk ke legal akses tanpa sebab kan gitu. Tandanya ada alasan-alasan tertentu, baik orang yang mau masuk ke dalam akun itu ataupun memang dilegalkan loh. Nah kita nggak tahu nih seperti apa, tapi begitu ini dilegalkan terus kontennya bermuatan adanya muatan-muatan asusila misalnya, itu bisa dikemuin ke orang, itu kan pasti itu ada hukumannya. Karena ini konten negatif terus dimakan semua orang, terus akhirnya jadi ramai dan memalukan kan, ini kan jelas-jelas memalukan. Bang, untuk pelaku video share tersebut yang 2 orang tersebut IR dan IF itu gimana nanti kan kena pidana, sedangkan dia kan masih suami istri, masih sah, walaupun bilangnya talak cerai 2 kali dan bilang ke IR bilang dia sudah bertalak cerai 2 kali. Gimana nih Bang? Ya nanti dibuktikan apakah dia karena di dalam hukum ini tidak ada yang namanya kawin siri, ya, tidak ada nih perikatan hubungan sama istri kalau siri, itu nggak ada. Nah sekarang tinggal dibuktikan kalau memang dia terbukti melakukan satu perbuatan, di mana ini perbuatan di luar nikah yang isinya itu, ya tentunya ini ada hukumannya, dan pasti kalau ini berkembang nanti proses bergulir dan tinggal pembuktian aja seperti itu. Akan kena pidana berapa Bang untuk yang ya, kalau sudah masih sah suami istri? Kalau undang-undang baru 411 itu 1 tahun, ancaman hukumannya 1 tahun. Lebih rendah RUU KUHP yang lama itu 9 bulan. Kalau yang RUU KUHP yang baru itu 1 tahun, denda 10 juta. Nah, tinggal nanti dilihat di konteks bagaimana dia bisa melakukan perbuatan tanpa adanya ikatan perkawinan. Nanti dibuktikan aja. Itu untuk IR dan yang IF? Iya, untuk IR dan IF. Walaupun tadi dia sudah klarifikasi
tidak sudah semenjak dia dibohongi, ya ibaratnya dia dibohongi lah sama IF tadi yang suami sah masih yang itu dibohongi, merasa dibohongi, dan dia tidak sama sekarang sudah ada tidak hubungan, gimana Bang? Ya nanti dibuktikan, ya kan? Yang namanya sudah ada tindakan, udah ada talak ataupun apa, itu kan bagian tidak secara resmi secara negara. Secara negara itu adalah akte cerai. Akte cerai yang bisa menentukan bahwa ini sah atau tidak sah untuk melakukan atau berhubungan lagi dengan orang lain. Tapi poinnya adalah di sini garis besarnya bagaimana bahwa istri sah ini melaporkan atas tindakan perzinahan. Kalau di 411 itu adalah bentuk dari pasal yang RKUHP yang baru 411. Nah 412 itu kumpul kebo. Kumpul kebo itu tinggal bareng tanpa ikatan suami istri. Makanya nanti tinggal dibuktikan nih pasal yang bisa disangkakan kan.